Oke pemirsa, di hari ini saya akan memperbaiki mesin cucinya tukang servis ini ya. Ini mesin saya sendiri yang sering dipakai istri ya. Dan ini tiba-tiba ini mesinnya macet. Macet tapi ada suara dengung ya teman-teman ya. Dan saya sudah lihat di bagian sealnya pencuci itu ada yang bocor. Untuk lihatnya dari dalam, di hari ini saya menghadapi mesin cuci yang suaranya hanya dengung di bagian pengeringnya teman-teman ya. Dan di sini sudah saya cek tadi, bagian bawah itu ada air, dan di bagian gearboxnya itu basah semuanya ya. Itu diartikan bocor dari gearbox, yaitu dari pencuci, dan mengakibatkan, dan ini sebetulnya sudah ada pengaman, ada pelindungnya, ini cuman kurang pas ya pelindungnya ya, agak meleset seperti ini, cuman separuh yang tertutup ya. Seandainya tertutup semuanya seperti ini aman, mesin untuk pencucinya tidak apa-apa ya. Dan ini suara dengung teman-teman ya, suaranya perhatikan, suaranya hanya dengung ya. Saya cucukkan dulu ya, suaranya hanya dengung di bagian mesinnya, perhatikan. Seperti itu suaranya dengung. Jadi untuk pemirsa semuanya pastinya sudah tahu ya apa penyebabnya dengung itu. Ini bagi yang sudah ahli ya. Bagi yang masih permula, nanti saya kasih tahu apa penyebabnya dengung. Dan terutama ya teman-teman, yang kita cek itu bagian jalur kapasitor apakah putus, atau biasanya kalau dengung itu karena kapasitornya tidak berfungsi ya. Jadi kita cek dulu bagian jalur kompresor dengan menggunakan apometer seperti ini. Kita cek dulu. Dan ini tadi sudah saya coba ganti kapasitor teman-teman, tapi tidak bisa ya. Jadi langkah yang kedua kita tes saja jalurnya apakah nyambung. Kita buka semuanya saja ya, seperti ini. Sudah kita buka seperti ini, lalu kita tes menggunakan apometer seperti ini. Ini apometernya. Sembarang mau diketaruh di mana, kali 1K atau kali 1 bisa. Kita tes semuanya ya, kita tes ya seperti ini. Nanti semuanya dites. Connect apometernya yang enggak normal. Connect berarti tidak ada yang putus ya teman-teman. Kalau ini connect semuanya berarti tidak ada yang putus. Langkah kedua kita bongkar aja mesin cucinya ya. Biasanya suara dengung itu karena bagian kapasitor di sini ini biasanya tidak nyambung teman-teman, tapi ini nyambung ya. Tadi sudah saya ganti kapasitor, tetap aja tidak bisa muter. Langkah kedua kita cek dulu bagian sininya ya, rodanya di sini atau dinamonya muter atau tidak. Kita putar menggunakan tangan. Dan bagian di sini ya, kita putar aja menggunakan tangan seperti ini. Apabila ringan diputar ya, ini diputar ringan, berarti tidak ada permasalahan. Dan permasalahannya hanya di dinamo ya, mungkin dinamonya karena basah dia konslet, jadi semua jalur terhubung jadi satu, jadi dia tidak bisa narik atau tidak bisa memancing ya. Ini kasusnya ada di pemancingnya atau memang sudah terbakar. Kita bongkar dulu. Sudah saya bongkar ya seperti ini. Ini hujan ya teman-teman, jadi kemerasa ini suaranya di atas karena gentengnya seng ya di atasnya, jadi kena hujan kemerata suaranya.
Dan kita cek-cek aja apakah ada yang kebakar ya teman-teman ya. Alhamdulillah ketemu kasusnya. Di sini ada kebakar. Buat teman-teman tahu kah yang kebakar di mana? Saya kasih tahu ya. Dan di sini ada yang kebakar teman-teman ya. Di sini. Kenapa dia kok ada suara dengung? Karena ini terhubung ya, terhubung di bodinya ini mungkin, atau terhubung di mana. Pokoknya jadi magnetnya untuk pancingannya hilang ya. Karena ini bagaimana cara ngatasi teman-teman? Ini nanti saya bongkar saja ya, nanti saya lilit saja ini. Saya lilit ulang. Ini bisa dililit teman-teman ya, yang sini. Cuman satu ini aja nanti yang dililit, yang lainnya tidak. Jadi nanti sudah bisa dipakai lagi. Kita lilit aja, lilit ulang. Suaranya kemerasa ya teman-teman, lagi hujan. Dan di sini ya kasusnya ya, karena ini jalur sini semuanya, ini kulitnya teman-teman, mikanya yang ada di sampingnya ini sudah terbakar semuanya ya. Ini lebih baik kita bongkar saja yang bagian ini. Nanti kita gulung kembali ya, kita gulung kembali lalu kita pasang lagi, nanti sudah bisa ya. Kalau ini sudah kebakar semua, ini tidak bisa. Ini harus, ini karena ini kulitnya ini sudah terkupas semua teman-teman ya. Nanti saya coba saja, mau saya masukkan lagi ya, setelah saya tambahkan di sini apa, kulitnya di sini kan sudah tidak ada kulitnya. Nanti saya masukkan lagi, lalu saya coba lagi apakah bisa ya, supaya kita tidak melilit seperti ini. Ini mau saya keluarkan semua, nanti saya masukkan lagi setelah saya tambahkan mikanya seperti ini. Ini mikanya, ini penutupnya, tapi yang menempel di bodi di sini sudah kebakar ya, sudah tidak bisa dipakai, jadi harus diganti yang baru. Ini kawatnya teman-teman yang mau saya untuk mengganti lilitannya ya. Dan ini harus disamakan, gedenya kawat ini harus sama ya. Dan saya tidak punya alat ukur, cuman saya kira-kira saja, yang penting kawat ini sama, berarti bisa ya. Ini kekecilan dan ini tadi kebesaran, jadi yang pas yang ini sama, ini langsung kita lilit. Sepertinya hasilnya ya, jadi saya gulung menggunakan tangan saja, tidak menggunakan emal ya. Yang penting besarnya sama ini ya, sama bekasnya ini, besarnya tangan ini sama. Nanti tujuannya kalau masuk sini nanti pas ya, jadi saya emal seperti ini aja, menggunakan tangan aja. Kita sambung dulu jalurnya, kabelnya kita sambung aja dulu, jadi tidak langsung saya rakit. Jadi kita uji apakah panas atau tidak ya. Kita gunakan kapasitor biasa dulu. Kena hujan ini tadi ya, basah, nggak apa-apa. Kita uji aja dulu apakah panas atau tidak. Kalau apabila nggak panas, nanti langsung saya rakit aja. Oke, sekarang saya akan hidupkan ya. Untuk tandanya ini nanti saya kasih tanda dulu. Saya kasih tanda tali supaya kelihatan kalau muternya. Sudah, sekarang saya akan cucukkan apa berputar apa masih berdengung ya. Tadi awalnya berdengung ya. Sekarang setelah saya gulung, apakah ini belum saya solasi ya, masih telanjang semuanya. Sekarang saya akan coba. Oke teman-teman ya, mutar ya. Kita tunggu apakah panas, apakah terbakar atau gimana. Kita tunggu aja dulu. Apabila nanti sudah tidak panas, baru saya pasang ya. Coba kita pegang ya, nyetrum atau tidak. Nyetrum teman-teman ya. Kita bongkar dulu karena tadi banyak kabel yang telanjang di dalamnya. Saya bongkar dulu. Ini sudah bagus ya, sudah tidak panas, cuma nyetrum.
cuman hangat saja. Ini tadi sudah saya nyalakan lama ya, sudah nyalakan 5 menit tadi saya nyalakan, tapi cuman hangat aja, tidak panas. Berarti bisa, sini sudah bisa dipakai lagi, cuman masih nyetrum. Tadi belum saya belum saya tutup yang tadi, yang bekas sambungan tadi saya tutup dulu. Jadi ini teman-teman, tadi yang nyetrum ternyata di sini ada kabel yang nempel ya di sini. Ini tadi nempel di sini. Di sini seperti ini. Kabel ini nempel di sini ya, lengket kena tagar ya, kena karat di sini nempel. Setelah saya ini angkat, ternyata sudah tidak nyetrum lagi ya. Seandainya ini saya tempelkan seperti ini teman-teman, apabila saya tes menggunakan apometer ya di bodinya di sini, pasti dia akan terangkat ya. Ini apometernya juga beres ya, karena ini sudah tidak nempel teman-teman ya, jadi tidak terangkat. Apabila kita konekkan di bodinya di sini ya, ini sudah saya sambung di kabelnya di sini ya, salah satu kabelnya di sini sambung. Apabila connect berarti dia nyetrum, apabila ini sudah tidak connect berarti dia nyetrum. Ini seandainya saya konekkan di sini teman-teman ya, dia terangkat ya, seperti itu ya tandanya kalau nyetrum ya. Jadi ini apabila saya konekkan di bodinya di sini, ini tidak terangkat ya, tidak terangkat berarti sudah tidak nyetrum lagi. Tadi kasusnya cuman ada di sini, di kabelnya di sini yang nyetrum ya. Nah, kabel ini saya tes, dia bergerak teman-teman ya, seperti ini. Oke teman-teman, kita bungkus saja nih kabel ini ya, kawat ya, lain kabel ya. Jadi masalah lilitan saya tidak apa-apa, cuman ada satu jalur yang terhubung di bodinya, jadi aman aja nih. Jalur sudah kita ketahui sudah tidak konslet teman-teman ya. Ini dihubungkan di kabel di sini ya, lalu kita konekkan di bodi sini. Apabila sudah tidak naik ya, berarti sudah aman ya. Setelah sudah aman, langsung kita, karena ini sudah banyak yang terkupas ya teman-teman ya, kabelnya, kawatnya, kita tambahkan lem ya. Ini lem Sherlock namanya, kita siram aja lem Sherlock. Ini botolnya sudah saya ganti dengan botol aqua ya. Masalahnya aslinya bawaannya botolnya itu kaleng. Kalau kaleng itu sudah kita lubangi teman-teman, tidak bisa dipakai lagi ya. Kalau ini bisa dipakai berkali-kali. Saya lubangi kecil teman-teman, cuma netes seperti ini aja ya. Jadi kita lebih mudah cara pemakaiannya. Kalau kita menggunakan nggak bisa ya. Kalau menggunakan kuas harus kita tiap hari perbaikan ini terus gitu. Ini kan jarang saya pakai, jadi kita hanya bisa netes seperti ini aja ya caranya ya, ditetes-teteskan aja. Dan jalur yang dicurigai terkupas ya, kita tetes ini aja supaya supaya ada kulitnya lagi ya, kulitnya yaitu diganti menggunakan lem seperti ini. Tadi ada jalur yang di sini yang nyetrum, tadi kita tetes saja supaya lengket ya, lengket tidak nyetrum lagi. Tadi aku tersengat ya. Tujuannya apa teman-teman, kita kasih lem ini supaya tidak getar ya. Kalau getar dia cepat rusak juga karena dia gesekan ya. Terus lalu kita biarkan beberapa saat, nanti baru kita pakai lagi. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba ya, tes apakah bisa mutar pengeringnya. Kita cek di sini. Mantap.
karena remnya saya buang, jadi dia berhentinya agak lama ya. Nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai lagi. Dan itu bosnya ngecek ya kalau mesin cucinya sudah bisa. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel Warno Samarinda. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.